salam sejahtera buat kita semua. Dari awal saya tanya, ini merupakan kehormatan sebetulnya bagi saya untuk datang ke kampus UPI gitu ya, di lab school ini, karena sebelumnya banyaknya malah diskusinya di ITB, tapi sekarang saya diundang ke sini, senang sekali. Terakhir saya ke sini mungkin sebelum pandemi ya Pak, sebelum pandemi. Waktu itu saya menjadi co-promotor untuk salah satu mahasiswa S3 di sini, yang sekarang jadi dosen di Ternate University, dengan Bu Lilyasari waktu itu. Saya waktu itu bicara tentang sama, mirip sekali. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya perkembangannya cukup tidak banyak sebetulnya ya Pak ya, selama 3 tahun ini. Kalau kita lihat, mungkin kita mulai PPT-nya. Kita berada sebetulnya selama hampir 10 tahun, bahkan 15 tahun berada pada situasi yang menurut saya sangat berbeda di peradaban manusia. Kita selama 10 tahun terakhir ini melihat perkembangan teknologi, organisasi, kemudian juga kemampuan sumber daya manusia di seluruh dunia, itu sampai pada titik yang kita tidak bisa lagi memprediksi apa yang terjadi. Solusinya muncul begitu banyak sekali inovasi yang sebetulnya punya potensi untuk menyelesaikan banyak persoalan kita yang kita hadapi sekarang ini. Gitu ya. Mungkin kalau sudah kelihatan. Jadi kalau kita lihat, mobil jalan sendiri zaman saya kecil nggak terbayang. Mungkin bahkan kalau dilihat science fiction itu masih 100 tahun mungkin ya pembicaraannya. Artificial intelligence itu tidak berkembang sampai kira-kira, mungkin dulu itu masih terlalu sulit gitu ya, sampai sekitar 10 tahun yang lalu ketika deep learning itu tiba-tiba ada terobosan di deep learning. Simpel sekali, sesuatu yang sebetulnya sudah dipikirkan banyak orang, tapi terobosan itu ternyata cukup berhasil dikembangkan dengan cukup baik, sehingga sekarang kita lihat artificial intelligence dalam konteks machine learning digunakan di semua hal. Semuanya lebih bagus dari manusia. Di semua bidang kita mendapati penerapan dari AI itu luar biasa bagus. Nah, ini jadi saya kasih judul pembelajaran dan teknologi di era post pandemi. Saya tanya Bu Lia, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja katanya gitu. Ya, saya kira bagus juga karena tadi apa yang dikatakan oleh Profesor Greg itu luar biasa, cuman percuma kalau kita tidak pahami ya gitu. Persoalannya bukan karena kita tidak bisa, tapi pasti ada sesuatu yang lost in translation kan ya Pak ya, gitu. Nah mungkin diskusinya akan lebih nyaman nanti ketika dalam bahasa pertama kita. Mungkin next. Ya ini yang tadi, sekali lagi next saja. Nah, ini yang kita hadapi sebetulnya sekarang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nggak bisa dibuat jadi, nah, jadi kalau kita lihat di situ ada kurva yang warnanya merah. Jadi kompleksitas kita sehari-hari itu makin lama makin besar. Jadi persoalan tidak tambah gampang, Bapak Ibu, persoalan tambah sulit. Kenapa? Karena manusianya tambah banyak, kebutuhannya tambah banyak, semakin pinter juga manusia juga kebutuhannya juga semakin kompleks, gitu ya. Jumlahnya tambah banyak, tambah kompleks. Semakin bagus organisasi negara kita, politik segala macam, membutuhkan hal-hal yang semakin sulit, akibatnya persoalan semakin kompleks. Jadi kalau dilihat kompleksitas persoalan itu selalu naik eksponensial. Dan biasanya dalam peradaban
manusia selama ini, kemampuan peradaban untuk bisa mengejarnya itu tidak secepat perubahannya. Jadi kita selalu tertinggal oleh kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan selalu tertinggal. Yang kita lihat sebagai persoalan yang anggarannya nggak ada gitu ya. Kalau secara praktis itu selalu bicara peralatannya belum ada dan lain-lain. Nah, kita sekarang berada pada era di mana ternyata hal itu akan menjadi hal yang lalu, bahwa kita tidak punya kemampuan menyelesaikan persoalan, itu ternyata dalam waktu sangat tidak lama lagi nih Bapak Ibu. Saya kira 10 tahun lagi potensi umat manusia itu sudah bisa menyelesaikan semua persoalan yang akan dihadapi. Teknologi akan sampai pada titik di mana dia bisa menyelesaikan semua persoalan yang akan muncul. Masalahnya, setiap kegiatan selalu terdiri dari 3 hal. People, proses, teknologi. Teknologinya sudah oke, people dan prosesnya yang harus mengikuti. Jadi kalau kita lihat itu yang warnanya merah, gitu ya, kita sebetulnya harus, kalau dilihat dari potensinya yang muncul yang hijau itu. Jadi ada satu titik yang disebut teknologi singularity, orang-orang bilang, ada yang bilang tahun 2035, saya bilang akan lebih dekat dari itu, ada yang bilang masih 100 tahun lagi, gitu. Banyak sekali persoalan yang akan bisa diselesaikan, potensinya. Tapi dalam eksekusinya nanti akan terdiri dari tiga tipe. Satu yang warnanya biru, yang memenuhi semua hal itu, mungkin biasanya bangsa yang sudah maju, begitu ya, negara yang sudah maju, yang itu semua itu, nanti dia akan bisa mengikuti kurva itu. Potensi manusianya bisa dioptimalkan. Ada juga bangsa yang mungkin tidak mampu menyelesaikan persoalan, tapi dia tidak nambah masalahnya. Karena dia berhasil ngikutin kurva, tapi tidak bisa mempercepat. Nah, yang ketiga adalah negara yang makin banyak masalahnya, makin tertinggal. Kalau istilahnya mungkin 15 tahun lalu itu kita kenal ada yang istilahnya digital divide. Itu sekarang mulai kelihatan. Bukan hanya pada tempat yang tidak ada internetnya, gitu ya, tapi yang sudah ada internetnya tapi tidak mampu menggunakannya dengan baik. Nah, tentu saja kita tidak ingin bangsa kita menjadi yang tipe ketiga tadi, gitu ya. Mungkin saya kira ini salah satunya usaha kita ya, terus-menerus berdiskusi bersama-sama untuk mencari solusinya. Oke, next. Nah, kalau kita bicara learning, sebetulnya kita juga berada dalam 3 tren ini, gitu ya. Kalau kita lihat tren. Jadi kalau lihat sebelum era modern, pembicaraannya kan di pesantren, gitu ya. Kalau saya dulu itu bicara tentang di kuliah filosofi, filsafat, bicaranya Plato atau Socrates yang bareng-bareng murid-muridnya di taman-taman ya Pak ya. Kemudian diskusi satu dengan satu. Gitu ya. Mungkin itu cara yang ideal. Kalau mungkin saya tidak tahu, mungkin ini saya mungkin mohon maaf nih kalau nanti saya sebagai orang ITB yang nggak pernah bicara teori pembelajaran tapi bicara ya Pak ya. Tapi saya kira disitulah sekarang eranya karena teknologi dengan praktek jadi satu, jadi teknologi boleh dong komentar ya Pak. Jadi katanya itu ideal karena satu dengan satu akibatnya sangat customized kan. Kalau dilihat kita bicara sangat intens dengan satu orang dan akhirnya murid tadi bisa memenuhi sesuai dengan, dan feedbacknya yang dilakukan teacher jadi lebih baik gitu ya. Nah di era modern hal itu dirasakan tidak cukup, akibatnya kita punya konsep pembelajaran yang punya efektivitas jauh lebih baik gitu ya. Kelas jadi makin besar, kemudian juga kita lihat standardized material gitu ya, karena tidak ada gunanya kalau ternyata materinya itu sesuatu yang tidak mudah dipahami secara umum. Perdukunan sampai sekarang nggak bisa keluar sampai ke si level ini kan ya Pak ya, harus satu-satu gitu. Karena memang sesuatu yang kita tidak bisa standardized. Jadi kelas besar.
Nah, yang menarik kan memang di awal tahun 2000-an ketika MIT mulai bicara tentang open courseware. Kalau dipikir 2000-an itu sudah 20 tahun lalu, Bapak Ibu. Sudah diberi contohnya, oh kalau nggak naruh materi kuliah seperti ini. Kan gitu ya, Pak. Nah, ternyata 20 tahun kita harus dipaksa oleh COVID untuk mau melakukannya. Kan gitu ya, Bu. Itu pun belum bisa di-share sama yang lain, masih kita sudah merasakan dengan jauh lebih banyak kelas. Kita masih pusing gimana cara ngurusinnya. Dan gitu ya. Gimana di 1:1000 mungkin beberapa kali saya Zoom meeting dengan jumlah yang besar. Kita kalau di kelas tuh rasanya mudah untuk lihat ada yang tidur ya Pak. Di Zoom meeting sudah tidak mungkin lagi. Semuanya nutup kameranya. Kita nggak tahu ngapain itu. Tapi ya karena yang kita pahami seperti itu caranya, ya kita lakukan juga ya Pak ya. Walaupun kita tahu nih 1.800 orang tidur, itu efektivitas macam apa. Dan di tahun ini kan kita sudah mulai melihatnya terjadi penurunan efektivitas pembelajaran secara global. Gitu ya. Nah, itu pertanyaannya kan, loh sebetulnya harusnya gimana? Kan gitu ya Pak ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. Hal-hal seperti pandemi ini akan terjadi lagi, kita ketemu Zoom lagi, apa kita harus balik ke yang dulu, yang kelas yang besar itu, gitu. Padahal teknologi tadi memberikan potensi akan menyelesaikan masalahnya. Gitu. Next. Nah, kalau dilihat di OECD udah banyak ini kalau menurut saya bicara tentang nanti itu seperti apa. Tadi Profesor Greg tadi sudah cerita banyak gitu ya. Katanya kalau di sini OECD bilang ada 4 skenario itu. Ada persekolahan meluas, jadi makin kuat sebetulnya, tetap gitu ya, tapi terindividualisasi katanya. Kolaborasi internasional dan kemajuan teknologi mendorong lebih banyak pembelajaran terindividualisasi. Struktur dan persekolahannya tetap ada. Aman kita ya Bu ya, ada sekolah, ada guru pasti. Kalau ada sekolah pasti ada guru. Tapi ada lagi skenario kedua, outsource pendidikan, sistem pesantren tradisional runtuh setelah masyarakat menjadi semakin terlibat langsung dalam mendidik keluarganya. Itu kita mulai lihat di YouTube ya Pak ya, minimal. Ilmu muncul dari pakarnya langsung. Kita buat video, gurunya ini Bu, buat video di YouTube yang lihat 50 karena kita paksa. 50 orang yang lihat. Ada pakar buat video, jutaan orang nggak dipaksa nonton itu. Kalau kita lihat apa yang terjadi sebelumnya, kita nyuruh mahasiswa kita baca, ya Pak ya, kalau saya mahasiswa gitu, nggak baca, nggak didengar, ya Pak ya. Ada orang yang melawak, saya kebetulan orang elektro. Kemudian ada satu pakar, bukan dosen, bukan lecturer, betul-betul dia hanya ngajari tentang elektronika. Dengan cara yang lucu. Saya juga ikut nonton, Pak. Sekian banyak mahasiswa saya tahu. Jangan-jangan dia lebih membuat mahasiswa saya pintar daripada saya nih, Pak, yang ngajarkan itu. Gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin fenomena sekarang membuat kita berpikir ulang sebetulnya harusnya tentang apa yang selama ini kita kerjakan. Kemudian ada lagi ya nanti kita diskusi mungkin sekolah sebagai sentra pembelajaran. Sekolahnya tetap ada katanya, tapi keragaman dan eksperimentasinya menjadi semakin lumrah. Jadi bebas orang ternyata semakin terbuka nanti proses pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi apa itu sekolah sebagai sentra? Nanti mungkin cuman ngasih sertifikat mungkin ya Pak ya, mungkin. Ya. Sekarang juga sudah mulai muncul itu ada mikrokredensial yang nggak harus
muncul mungkin ada yang Coursera gitu ya, ikut Coursera cuman dapat mikrokredensial yang diakui bahkan oleh Stanford misalnya, 3 SKS. Kalau untuk universitas itu seperti ditempeleng gitu, Pak. Jadi apa yang dilakukan selama ini yang rigid ya 144 SKS gitu ya. Yang bahkan kita tidak bersedia berbagi sama UPI. UPI ngajar elektro kita nggak usah, enggak level gitu ya Bu ya, kan gitu ya. Sesama perguruan tinggi kita seperti itu. Gitu ya. Sekarang sama Stanford kamu kasih ini saya akui nih 3 SKS online. Kebayang gitu ya. Nanti kalau dia ngakui semua mahasiswa kita ke sana semua, Pak. Ya, Bu ya. 60 SKS lulusan Stanford. Cukup di Coursera. ITB ditinggal, Pak. Sudah pasti. Iya kan? Gitu ya. Apalagi biayanya sama, mahal juga kan gitu ya. Bandung makin mahal, ITB-nya mahal. Nah, ada kemungkinan itulah yang membuat ternyata jadinya ada skenario keempat, belajar sesuka hatimu sesuai dengan kebutuhannya. Ini tidak sederhana, pasti ada prosesnya dan sekolah pun akan beradaptasi tentunya terhadap situasi yang terjadi. Perguruan tinggi juga harus itu. Walaupun sampai sekarang kalau di ITB masih pengen bisnis as usual hanya karena takut ketularan COVID, jadinya sedikit blended learning istilahnya ya Bu ya. Blended nanti waktu Bu Lia itu juga sudah ramai kan, tapi tidak dilakukan ya Bu ya, kita ya. Ya. Sekarang gara-gara COVID kita baru lakukan. Next. Nah, kalau tadi disimpulkan trennya seperti ini, ada sebelum pra-modern gitu ya, teacher center. Kenapa? Karena zaman saya dulu kalau guru saya nggak ngajar, saya nggak tahu. Saya tidak tahu apa yang ini. Mending pakai bukunya Pak Iwan Gayo itu, buku pintar ya zaman saya. Itu Google-nya zaman dulu itu. Ya. Jadi kalau udah begitu tiba-tiba guru saya kalah pakai buku pintar itu dia kalah. Akhirnya dia punya, ya, ini sama lagi kan gitu ya. Ya, teacher center tuh karena waktu itu kita sebagai yang punya pengetahuan yang hanya bisa diakses oleh siswa kita. Bentuknya kalau modern very small tadi kelas satu-satu ya, kemudian customize sebetulnya. Kalau dilihat sangat efektif. Nah di modern masih teacher center, lebih besar kelasnya, tapi semuanya sudah di standardize. Itu saya kira menjadi sebab kenapa peradaban manusia luar biasa cepat berkembang selama hampir di 1000 tahun terakhir ini kan gitu ya, sejak perguruan tinggi pertama di negara kita, di bangsa ini juga sudah ada ya Pak ya, perguruan tinggi di Sriwijaya, Majapahit, yang pada saat itu ada perguruan tinggi pertama di Spanyol ya, di Bolonia itu. Jadi hampir 1000 tahun kita bentuknya seperti ini. Sekarang udah sangat luar biasa, teori pendidikannya juga luar biasa di situ. Dan di sini tempatnya sebetulnya di UPI. Begitu pandemi, kita masih merasakan tadi teacher center, kita punya kelas yang cukup besar, standardized material. Jadi sebetulnya tidak banyak berubah nih yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir. Nah tadi, post pandemi, kita tahu guru tidak akan mampu menjadi sumber pengetahuan. Kita harus beradaptasi, kita malah ngasih tahu, kalau saya begitu Pak. Jadi dosen sekarang saya ngerasa, coba dengarkan YouTube video ini. Pada saat kuliah, dia akan menceritakan jauh lebih baik dari saya tentang itu. Gitu. Oh, jadi Bapak nganggur, makan gaji buta. In a sense, iya. Tapi, saya jadi punya waktu untuk lihat bagaimana respon mahasiswa terhadap itu. Saya jadi masih punya waktu untuk diskusi. Yang dulu waktu dengan Bu Lia juga sama ya. Saya tidak banyak memberikan materi, saya berikan di mana link yang penting, kemudian kita diskusi di situ.
Akibatnya kita tahu kalau ada siswa kita yang punya masalah. Gitu. Tadi seperti kata Pak Greg, kita punya masalah di situ, tapi kita akan digantikan oleh robot, kata Pak Greg, tapi sebetulnya kita akan naik lagi ke level yang lain. Gitu ya. Karena memang kita sebetulnya diminta untuk mencerdaskan siswa. Kita sebetulnya tidak diharuskan untuk memberikan materi. Itu kan terjadi karena standardized metodologi ya Pak ya. Metodologinya begini di depan kelas, begini 16 kali pertemuan kalau di universitas. Setelah itu kita tahu caranya mengeluarkan seperti apa, bahkan dilatih caranya untuk mendeliver konten. Sekarang semuanya sudah berbeda. Oke, next. Nah, kalau kita lihat apa yang tadi kita hadapi, sudah harus semua knowledge sudah terdemokratis segala. Kita kan sekarang muncul lagi yang kemarin-kemarin itu hanya teoritis. Sebetulnya mungkin dulu pada saat Bapak Ibu kuliah itu kan banyak ya teori pembelajaran. Tapi karena banyak sekali keterbatasannya, biasanya yang dipakai yang sudah biasa kan gitu ya. Ada sekian banyak sebetulnya learning word cloud kalau dilihat di internet itu. Ada problem based learning yang selama ini nggak sempat karena materi harus cepat disampaikan gitu ya. 16 kali pertemuan harus disampaikan. Udah capek nih, udah nggak sempat. Mau problem based learning macam apa kan gitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian student centered learning. Lah gimana? Kita sudah capek 16 kali pertemuan harus cerita. Kok masih harus melihat bagaimana dari sudut pandang siswa yang sekian banyak ragamnya, hampir nggak pernah kan gitu Pak. Lifelong continuing education, memikirkan nanti akan belajar apa, itu sesuatu yang sangat portfolio based education yang kita tahu ujian tengah semester, ujian akhir semester, berapa nilainya, rapot, itulah portofolio siswa. Kita tidak sempat lagi dan tidak punya banyak infrastruktur untuk menyimpan bahkan tugasnya siswa. Kemudian kita tidak lagi punya kesempatan untuk membacanya. Itu saja mungkin ya Pak ya. Kalau guru-guru mungkin masih ya. Kemudian mencoba memahami kenapa siswa yang ini melakukannya seperti itu. Gitu ya. Dan itu harusnya kalau dilihat dari teori pembelajaran, bagian dari feedback yang harus kita lakukan terus-menerus. Oh, dia lakukan seperti ini supaya nanti dalam 6 bulan ke depan dia berhasil, saya harus geser dia ke sini. Dan itu artinya harus customize setiap siswa. Jelas tidak mungkin dilakukan dengan situasi yang biasa kita dapati sekarang. Next. Kita juga belajar kan ini ya, walaupun katanya ini sebetulnya piramida yang masih diragukan ini, angka-angkanya. Angka-angkanya. Jadi itu kayaknya tidak terlalu tepat angkanya. Tapi saya kira kita semua sepakat bahwa efektivitas di sekedar lecture itu lebih rendah, bahkan jauh dari kalau betul-betul siswanya membaca, kemudian melihat secara video, audiovisual, demonstration gitu ya. Dan tentu saja kalau sampai siswanya bisa ngajari siswa yang lain, itu akan jauh lebih efektif. Tapi realitanya itu tidak kita lakukan karena Bapak Ibu diukur kinerjanya berdasarkan berapa lama mengajar di depan kelas. Bukan bagaimana membuat anak-anak berada pada level di bagian bawah sebetulnya. Kalau dulu saya waktu belajar ngaji di madrasah ya Pak ya, waktu kecil, itu kadang-kadang yang senior ngajarin adiknya. Dan itu bisa memang membuat dia jadi lebih pintar, cepat kan gitu ya. Kalau di perguruan tinggi dosen awal-awal ngajar memang buat pintar Pak. Tapi kalau terus-terusan seperti itu sama terus biasanya enggak. Memang lebih pintar di situ kan gitu ya. Tapi untuk siswa saya kira bagus memang untuk bisa mulai ada diskusi artinya muncul. Tapi diskusi butuh infrastruktur.
butuh tempat. Zaman itu tidak ada. Sekarang ada tempat diskusi, tapi dipakai diskusi yang lain. Karena memang belum masuk ke dalam kerangka pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini yang sebetulnya menarik untuk kita lihat. Jangan-jangan kita nggak usah ngasih lecture, ngapain Pak? 50 menit yang kita lakukan yang efektivitasnya cuma 5%. Kalau dinaikkan untuk menonton YouTube yang tepat saja, kita akan nyampe ke audiovisual yang lebih gitu ya. Jadi saya ingin keluar dari pembicaraan tentang teknologi yang apa gitu. Tapi begitu muncul apa yang ingin kita lakukan dan mungkin ini lebih efektif, jangan-jangan teknologinya muncul. Karena seperti kata Pak, udah nggak ada masalah teknologi, internet nggak ada masalah. Hampir tidak ada persoalan yang kita tidak bisa buat teknologi pendukung. Oke, next. Hal lain, saya kira juga ini sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Kita student centered learning teorinya luar biasa, tapi tidak pernah jadi eksekusi. Karena eksekusi pada saat sebelum era ini membutuhkan Superman sebagai gurunya, kan gitu. Yang wah, baca cepat sekali, feedback cepat sekali, dan lain. Itu yang tidak. Sekarang sebetulnya tersedia teknologi. Next. Mind map gaya belajar yang tadi ya. Kita memaksakan siswa di satu pola selama ini. Nggak ada yang salah, tidak ada yang malpraktek kalau dokter. Tapi memang situasinya tidak memungkinkan itu dilakukan. Kalau kita punya orang 40, hanya punya waktu 50 menit, jelas tidak mungkin melakukan yang cocok untuk semua siswa. Ada yang biasa dengan gaya visual gitu ya, kemudian juga auditori maupun harus bergerak supaya dia paham. Mungkin dengan kita melihat ulang hal-hal basic seperti ini, dengan menggunakan teknologi yang ada, kita bisa melayani dengan lebih baik, dapat melayani dengan lebih baik siswa-siswa kita. Next. Nah ini juga ya, saya kira teorinya kalau masuk universitas biasanya ada yang seperti ini. Harus bagaimana caranya belajar. Tapi bagaimana kita mencoba untuk membantu siswa tadi melakukannya. Biasanya diserahkan kepada keluarga untuk membantu. Kalau sudah universitas, dia hidup sendiri di kota yang lain, bukan kota kelahirannya, biasanya hal ini tidak mungkin dilakukan. Dia sendiri, itu tiba-tiba 4 tahun kemudian bunuh diri. Ya karena C terus mungkin gagal gitu ya Pak ya. Udah tuh merasa hidupnya tidak kan gitu ya. Karena kenapa? Tidak ada support memang. Nah teman-temannya juga sibuk, semua sibuk. Era makin kompleks. Nah ini mungkin kita perlu lihat, jangan-jangan kita perlu mencoba membuat kerangka bagaimana tadi siswa itu. Jadi mulai dari siswa, student centered nih, gitu kan kira-kira ya. Dari siswa itu mempelajari satu topik, bukan dari bagaimana guru memberikan, mendeliver kontennya. Jadi pembicaraannya sangat berbeda sebetulnya. Oke, next. Nah, persoalannya bagaimana caranya itu teori-teori tadi diimplementasi. Itu yang jadi isu ya. Kalau teknologi pembelajaran, wah banyak sekali nih. Kita bahkan menurut saya dari sisi engineering, window opportunity ketika kita membuat peralatan kita sendiri. Karena memang di pembelajaran ini semuanya terbuka lebar. Tidak harus mas, Pak, tapi yang ada sekarang cuma handphone yang buat bukan kita, kan gitu ya. Ya, tapi kalau kita berangkat hanya dengan LMS tentu saja terbatas. Tapi banyak sekali tools yang kita bisa bangun dengan gaya kita sendiri yang sama efektifnya, bahkan mungkin lebih efektif dari yang mungkin dibangun oleh negara maju untuk masuk ke sini. Jadi saya mungkin tidak akan mulai dari sini, malah saya ingin kita diskusikan apa yang mungkin perlu kita lakukan dengan asumsi teknologinya ada.
nanti begitu ada teknologinya dibuat. Gitu, kira-kira gitu. Oke, next. Ini ya, saya kira salah satu teknologi juga ada smart dokumen kamera, smart board, interaktif whiteboard gitu ya. Nah, yang saya selalu tekankan Bapak Ibu, teknologi salah satu indikator paling penting bagaimana teknologi itu baik adalah kalau total cost ownership-nya jadi lebih rendah. Penggunaan teknologi itu harus menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Pasti cost-nya lebih rendah. Pasti. Kalau ternyata setelah dilakukan, tentu saja cost bukan cuma peralatan, tapi juga cost ke manusianya, ke waktu, ke sumber daya yang lain, itu harus lebih rendah. Kalau lebih tinggi, sudah lebih capek, lebih mahal biayanya, ternyata peningkatannya, katakanlah optimisnya, ada sedikit, tidak sesuai dengan perbedaannya, itu berarti kita melakukannya dengan cara yang salah. Perlu diskusi lagi tentang itu. Oh, kita beli komputer yang besar, mahal, sudah itu mau dipakai untuk apa? Dan gitu ya Pak ya. Itu yang penting sekali, setiap kali kita menggunakan teknologi harus kembali ke efektivitas. Kalau dengan begitu teacher malah tambah capek, tapi tidak tadi deliver ya, harus buat video ya Bapak Ibu, 8 menit. Wow, udah itu langsung ini gitu ya. Selama setahun capek buat video nih Bapak Ibu. Padahal di YouTube sudah ada. Ya, which is good, bagus gitu ya. Artinya kan membuat guru belajar untuk membuat video lebih pintar tentu saja bagus. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran, jangan-jangan itu salah satu pendekatan yang kurang tepat. Mungkin akan lebih baik untuk lihat tuh di video yuk, di YouTube. Mana yang paling cocok untuk siswa kita? Karena belajar juga perlu waktu, perlu biaya, perlu sumber daya. Kira-kira gitu ya. Mungkin nanti terkait dengan Pak yang nyuruh bukan ini Pak direktorat gitu ya di kementerian gitu. Oh ya sudah memang semuanya jadi KPI saya berapa video yang saya harus buat gitu ya. Padahal Atta Halilintar punya peralatan sedemikian lengkap gitu ya. Nggak perlu persiapan Pak. Oh ya enggak itu ya jangan sampai masuk online nih. Ya jelas perlu persiapan, tapi kan tidak sama dengan kita membuat video ya. Dia lakukan sudah sangat profesional, ya 1 juta gampang. Kita nyuruh siswa kita nonton kita saja nggak bisa. Kenapa? Karena memang kita tidak siap untuk melakukannya. Tapi tersedia sebetulnya di YouTube. Bapak Ibu harus berada pada posisi yang tepat di situ. Bukan sebagai pembuat konten, tapi sebagai barista kopinya. Kopinya tidak harus dibuat sama Ibu, Bapak. Tapi bagaimana meramunya? Istilahnya tadi, biarkan itu robotnya. Robotnya itu ya video di YouTube. Bapak dan Ibu jadi baristanya. Gitu ya. Oh, ini dibaca oleh anak saya, kemudian saya akan kasih dia pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab kalau dia menonton video itu. Bapak, jadinya Bapak makan gaji buta? Bukan. Kalaupun memang harus di jamnya, ya sudahlah dinyalakan pakai proyektor gitu ya. Tapi kan bisa saja itu dilakukan secara personal. Kemudian ada yang siswa yang lebih suka mendengar video yang lain. Itu bisa kita fasilitasi. Sehingga gaya belajar siswa bisa lebih beragam sesuai dengan yang kita lakukan kayak orang nguji terus. Jadi, kasih pertanyaan dia bisa jawab nggak? Kalau enggak, kita seperti apa? Yang penting buat barista, pengguna kita bisa minum kopi yang enak dan sehat. Gitu ya. Tidak peduli kopinya dari mana, bahkan tidak peduli resepnya dari mana. Melayani pelanggan kopi itu
sama seperti guru melayani muridnya. Sebetulnya menurut saya gitu. Gitu ya. Oke, next. Ya, kalau ini mulai bicara teknologinya nih, kompleks Bapak Ibu. Diskusinya panjang sekali, kemudian membuatnya tidak mudah. Tapi teknologi yang tersedia saat ini sangat memungkinkan. Yang tersedia saja di sana. Jadi kalau mau buat YouTube ya kayak begini lah Pak, kira-kira gitu. Tapi kan kita nggak usah buat YouTube, kita menggunakan YouTube. Oh saya nggak mau pakai YouTube, saya ingin pakai buatan sendiri ya. Tapi mungkin berikan pada ahlinya kan gitu ya. Kemudian diminta untuk buat gitu ya segala macam dengan skema yang tentu saja. Tapi Bapak Ibu tidak harus seperti itu. Itulah gunanya internet sebagai buku pintar zaman dulu. Gitu. Wah Pak, saya butuh diskusi. Ada hal yang memang butuh diskusi. Ada banyak sosial media yang kita bisa gunakan. Gitu ya. Nanti mungkin saya ingin ceritakan beberapa pendekatan yang kami di PPTIK lakukan. Gitu. Aplikasi modern pasti 4 hal itu Bapak Ibu. Ada Internet of Things, Big Data, Human Content Interaction, dan AI. Gitu ya. Saya nggak akan banyak. Nanti kita diskusikan kalau perlu. Next. Nah, karakteristik data dasarnya yang mungkin penting. Bahwa Internet of Things, itu di situ teknologi memungkinkan untuk mengambil data sebanyak-banyaknya dari lingkungan, termasuk mengambil data perilaku manusia di dalamnya. Jadi gimana maksudnya nih Pak dalam pembelajaran? Ya tadi, kalau kita ingin memonitor perilaku siswa, apakah itu di kelas, apakah itu di luar kelas, teknologi sudah memungkinkan itu. Kita bisa lakukan. Kita bisa buat sendiri. Kenapa? Ya karena sudah tersedia internet. Kemudian Human Content Interaction. Apa tuh Pak di situ yang penting? Sebenarnya teknologi memungkinkan interaksi antara manusia dan sistem pembelajaran dilakukan dengan banyak cara yang sesuai dengan cara yang tepat dan cocok untuk setiap pengguna. Yang suka kinestetik ya bisa dibuat. Jadi ini potensi semua nih Pak sebetulnya. Potensi yang mungkin kita perlu sadari, oke, saya perlu mengeksploitasi teknologi yang mana. Nanti perlu didiskusikan ya. Next. Big data. Teknologi memungkinkan untuk menyimpan, melihat, mengolah data dalam jumlah yang banyak. Tidak ada keharusan untuk menghapus data zaman sekarang, Pak. Tidak ada batasan. Jadi semua data yang muncul dari siswa itu sebetulnya sangat berpotensi menjadi hal yang sangat penting, bermanfaat, dan sebetulnya murah, tidak berat. Tinggal kita tahu caranya. Kemudian yang besar ya, artificial intelligence. Di situ sebenarnya teknologi memungkinkan memperoleh informasi yang tidak mudah kita dapati dengan cara yang langsung. Manusia itu terbatas. Kalau kita lihat angka banyak sekali, ya semuanya hilang di angka itu. Nah, dengan artificial intelligence, mungkin kalau lihat yang machine learning sekarang, itu lebih ke intelligence statistik gitu ya. Itu saja kita kan banyak hal yang lucu muncul kan. Oh, ternyata siswa saya tidak masuknya terlambat terus karena dia melakukan apa, di mana kan gitu ya. Itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mesin Bapak Ibu. Manusia mungkin bukan ininya lah, bukan tugasnya gitu ya. Kita secara biologis otak kita tidak dirancang untuk crunching number kan, untuk handle angka. Dan akibatnya kita bisa memberikan umpan balik yang lebih relevan sebetulnya. Next. Nah ini contoh praktis nih yang biasa kami lakukan ya. Kita punya konsep tentang jurnal kegiatan dan mobilitas siswa. Apa yang kita ingin lakukan saat ini, data yang direkam sebagai aktivitas kita hanya berupa rekaman hasil proses pembelajaran dan jarang berupa data proses. Kita tidak pernah tahu, mungkin tidak pernah masuk ke dalam proses pembelajaran, misalnya
absen, simpelnya gitu. Presensi siswa. Presensi siswa itu kita lihat sebagai gate on off, apakah dia bagian dari penghukuman atau bagian dari disiplin gitu ya. Nah, kita tidak melihat itu bahwa ada sesuatu dari bagaimana pola siswa tadi datang misalnya, atau bagaimana pola siswa tadi bergerak dari satu tempat ke tempat lain, atau kita tidak tahu apa yang dia kerjakan di rumahnya, karena itu urusan yang bukan 8 jam di sekolah. Teknologi memungkinkan itu. Kita punya semacam eksperimen kecil untuk mencoba untuk men-trace, tapi tentu saja itu harus masuk ke dalam kurikulum, harus ke dalam proses pembelajarannya sendiri gitu ya. BAP mungkin ya, bahwa kita tidak harus rigid dengan yang 6 jam, bahkan yang 6 jam bisa dikurangi, tapi jangan-jangan data-data tadi bisa kita minta, apa sih yang dilakukan selama ini, dan lain-lain. Nah, mungkin itu membantu nantinya. Kita akan dapat lebih memahami bagaimana bagaimana aktivitasnya berkorelasi dengan pencapaian pembelajaran. Nanti ini saya kira menarik untuk kita diskusikan. Next. Contoh praktis nomor 2, yang mungkin ini ya, biasanya kalau saya diskusi ini bisa setengah hari itu Pak, diskusinya. Unlimited remedials, hair-nya bisa berapa banyak. Saat ini proses pembelajaran dilakukan dengan proses standar, kalau di universitas pemberian materi, yaitu IPS, pemberian materi, UAS. Tidak ada jalan lain. Gagal, ya sudah. Gitu ya. Jadi ini kayak ujian terus, Bu. Gagal gitu ya. C gitu, udah nggak bisa gitu ya. Nah, bagaimana jika prosesnya dibuat lebih cair? Pemberian materi dapat diambil kapan saja, kemudian UTS dan US dapat diambil kapan saja dan diulang sebanyak-banyaknya. Nanti saya kira akan menarik ya kalau diskusi ya. Dampaknya kita akan dapati kelas dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. A-nya banyak nanti. Kita akan lebih memahami strategi dan kapasitas setiap mahasiswa untuk menguasai materi pembelajaran. Nanti kita tahu nanti dia arahnya kemana dulu gitu ya, melakukan apa, berapa kali dia ini. Nanti kita tiba-tiba memahami orang ini seperti apa. Jangan-jangan kalau saya lakukan hal yang lain, dia bisa lebih cepat. Nanti kita bisa lihat mana mahasiswa yang pintar. Sekali baca langsung A. Yang satu lagi bukan nggak pintar, akan menuju pintar, tapi lebih lama. Tapi jadi pintar gara-gara itu. Semuanya A. Loh kok tidak adil? Gitu biasanya gitu, Pak. Nanti kita diskusikan ya. Oke, next. Contoh praktis ketiga, problem based learning. Apa yang terjadi? Ini contoh nih untuk embedded system, karena tadi saya lihat ada yang Android ya, Arduino, tidak diajarkan dalam bentuk kelas biasa. Jadi nggak usah ada kelasnya, tapi full eksperimen saja. Setiap orang melakukan, kemudian terjadi diskusi tentang itu. Jadi nggak ada kelas sama sekali, yang ada eksperimentasi. Dengan kombinasi yang seperti tadi, kerja individu dan kerja tim. Kalau nggak ngerti, seperti kata Profesor Greg tadi, pasti nanya ke temennya. Kalau temennya LED-nya sudah nyala-nyala begitu, dia belum, dia pasti nanya, kan gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin akan lebih efektif dibandingkan dengan sintaks komennya seperti ini ya Bu Lili. Belajar itu kemudian ini ditempelin ke sini gitu. Pas suruh nonton YouTube soal itu, kayaknya dia akan lebih cepat langsung praktek misalnya. Dampaknya sebenarnya kita akan dapati keberhasilan penguasaan materi siswa akan lebih tinggi di kelas itu dari yang kelas biasa. Next. Collaborative environment, persis seperti yang tadi kata profesornya. Biasanya kelas itu hanya terdiri atas guru dan siswa yang terbatas dalam satu sekolah. Nah, apa yang terjadi jika kita kumpulkan guru-guru, siswa-siswa dari banyak sekolah? Kemudian juga di situ kita tambahkan ahli, praktisi kita, kumpulkan dalam satu skema pembelajaran bersama-sama. Sesuatu yang nggak kebayang sebelumnya.
Tapi kita punya eksperimentasi, Pak. Namanya forum.pptik.id. Di situ ada 11.000 siswa. Ada mungkin sekitar berapa ratus SMK. Di situ kita coba belajar, kita sepakati apa yang ingin dicapai, kita dapati tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi, Pak. Dan itu sebetulnya bisa, kenapa kok jauh lebih tinggi? Salah satu kesimpulan kita, karena banyak hal yang sebelumnya jadi masalah, seperti misalnya kemampuan guru, itu semua bisa tertangani gitu dengan cepat. Jadi gurunya yang mungkin tidak bisa jadi lead, pada saat itu bisa sedikit menjadi asisten. Gitu ya. Dan itu membuat banyak hal menjadi lebih cepat. Next. Jadi sedikit mungkin pengantar diskusi, teknologi sekarang sebenarnya memungkinkan banyak hal kita lakukan dengan teori pembelajaran yang Bapak Ibu sudah miliki, gitu ya. Hanya sebelumnya teori pembelajaran itu tidak pernah diimplementasi dengan nyata. Kenapa? Karena keterbatasan teknologi dulunya, gitu ya Pak. Nah, sekarang sudah ada, tinggal people dan proses yang kita perlu kembangkan untuk bisa melakukan itu. Penting untuk melihat bahwa proses pembelajaran sebagai salah satu aktivitas terpenting umat manusia dapat menerima bahwa teknologi saat ini memungkinkan itu untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran. Bahwa terpaksa ada yang hal-hal yang biasanya kita lakukan diganti oleh robot, itu sebetulnya seperti kata Pak Greg tadi, blessing. Seperti kita kalau berangkat mobilitas dibantu dengan mobil, dengan motor, sama persis. Adanya robot itu sebetulnya membuat kita bisa memikirkan hal yang lain. Gitu. Proses kan akan arah yang jelas. Yaitu tadi misalnya tahu bahwa knowledge memang bukan lagi didominasi oleh gurunya, gitu ya, bahwa paling knowledgeable di kelas, gitu ya. Dan itu jadi hal yang mempermudah kita sebetulnya. Memang harus yang paling punya paling bijak ya Bu ya, di situ, di kelas itu. Tapi kita tidak harus yang paling pintar sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.